Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran melanda sejumlah ruko di dekat stasiun MRT Cipete, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sejumlah ruko penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di stasiun MRT Cipete Raya Tugu, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas Damkar Jakarta Selatan dengan cepat melakukan pemadaman. Api yang cepat merembet ke bangunan di sebelahnya membuat panik pengguna jalan dan warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko. Bukan percikan kabel jatuh. Di situ pelayar agak gede di situ. Terus ada yang meledak gas kecil atau apa ini. Di situ tambah gede, sama anak-anak diguyur. Kata saya jangan diguyur pakai air dulu. Soalnya kalau pakai air tambah gede. Kalau api gede gitu kan tambah gede itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran ruko yang berada di kawasan stasiun MRT Cipete, Jakarta Selatan, kita bergabung bersama rekan Bagus Prasetya Adi. Selamat pagi, Bagus. Berapa total jumlah ruko yang terbakar dan seperti apa kondisinya terkini? Baik, Cika dan pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan lokasi kejadian kebakaran ruko makanan atau food court di kawasan Fatmawati, tepatnya di depan stasiun Cipete Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Saya ingin mengajak Anda pemirsa dan dengan juru kamera Tri Julianti melihat kondisi terkini. Saat ini tepat di belakang saya kondisi terkini dari gedung, maksud kami dari food court makanan yang di Jalan Fatmawati. Awal mula kebakaran dimulai di salah satu outlet makanan stik ayam ini. Diduga pemicunya adalah korsleting listrik, di mana korsleting itu mengeluarkan percikan api sehingga merembet ke arah ruko sebelahnya dan mampu membuat api besar dan membuat sejumlah ruko terbakar. Saat ini kondisi terkini di wilayah Fatmawati, saat ini pemadam kebakaran unit Jakarta Selatan masih melakukan pendinginan. Saat ini saya akan mencoba mewawancari salah satu warga yang pemilik toko yang ikut terbakar. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi ya. Dengan Mas siapa? Perkenalkan saya Muhammad Jolan. Ya. Mas, bisa ceritakan kronologis dari kebakaran yang terjadi malam ini? Oke, jadi tadi malam sekitar pukul jam setengah 12, itu saya posisi ada di kamar di rumah makan Indogaya Rasa. Pada saat itu sudah mulai terdengar suara keributan dari jalan sehingga saya keluar dan melihat sudah ada api yang menyala di daerah food court, salah satu tenan dari daerah food court. Pada saat itu sudah ada beberapa masyarakat yang ingin bantu untuk memadamkan, tapi sepertinya terjadi kebocoran gas LPG yang membuat masyarakat mundur dan tidak berani untuk bantu memadamkan api. Setelah adanya kebocoran gas, mulailah menyebar api sampai ke belakang. Untuk total kerugian diduga milik ruko Mas kisaran berapa? Kalau untuk kisaran berapa sih saya nggak bisa nyebutkan, tapi kalau kerugian sendiri dari tenan-tenan tentunya tempat-tempat usahanya yang terbakar pasti menjadi salah satu kerugian besar. Kalau di tempat saya sendiri paling mulai dari tempat tinggal, barang-barang berharga sama beberapa surat penting yang tidak sempat diselamatkan menjadi kerugian dari kami. Itu aja sih. Terima kasih, Mas, atas wawancara pagi ini. Oke, Cika dan pemirsa, untuk saat ini kondisi memang sedang pemadam kebakaran sedang melakukan pendinginan. Terdiri dari sekitar 18 unit pemadam wilayah Jakarta Selatan dan menerjunkan 71 personil Damkar Jakarta Selatan. Untuk wilayah Fatmawati sendiri, untuk rute Jalan Fatmawati menuju TBC Matupang atau sebaliknya saat ini ditutup sementara karena terdapat mobil damkar yang standby untuk melakukan pendinginan atau sampai pendinginan selesai. Berikut wawancara saya, berikut laporan saya dari lokasi. Cikal. Baik, Bagus. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.
Akibat kasus penganiayaan hingga tewasnya seorang pria dalam kondisi bersimbah darah, 10 pria diringkus polisi. Korban tewas setelah menabrak tiang papan nama. Pasca tewasnya seorang pria di Jalan Angkasa Raya Panakukang, Kota Makassar, polisi mengamankan 10 pria di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Yang mengejar siapa? Ke-10 pria ini diamankan lantaran terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria tewas dan menabrak papan nama. Korban mengalami luka-luka akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku. Korban dinyatakan tewas di tempat kejadian perkara. Para pelaku menggunakan batu dan ditusuk menggunakan benda tajam. Jadi dilihat dari hasil pemeriksaan bahwa memang betul ada hasil tikaman yang berada di sebelah kanan. Untuk motifnya sendiri Bang, sampai korban dikejar dan dianiaya itu apa Bang? Untuk motifnya kesalahpahaman. Sebelumnya ratusan warga mendatangi seorang pria yang tewas setelah dikeroyok pelaku. Korban dan temannya menabrak tiang papan nama. Korban tewas, temannya kabur menghindari pengeroyokan pelaku. Korban warga Jalan Sukamana berniat mencari teman namun tidak ditemukan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang merupakan tersangka pelaku utama dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Geng motor bersenjatakan panah busur di Makassar kocar-kacir saat akan ditangkap polisi. Mereka ditangkap lantaran hendak melakukan aksi tawuran. Geng motor hendak tawuran dengan geng motor lainnya di Makassar yang berhasil dibubarkan polisi gabungan Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pelaku kocar-kacir menghindari polisi. Bahkan diantaranya nekat menceburkan diri ke selokan penuh lumpur untuk menghindari petugas. 3 remaja berusia belasan tahun diringkus polisi beserta senjata. 3 pelaku yang diamankan kini dalam penahanan di Mako Polsek Mamajang untuk proses lebih lanjut. Aksi tawuran 2 kelompok warga terjadi di Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga tawuran akibat persaingan peredaran narkoba. Aksi tawuran antar kelompok pria ini terjadi saat warga di kawasan Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan, Kota Medan, tengah tertidur. Dua kelompok warga ini saling serang dengan batu, petasan, hingga tembakan flare yang mengarah ke rumah warga. Peristiwa membuat masyarakat di kawasan ini panik dan berhamburan keluar rumah. Sejumlah pria terluka dalam peristiwa tawuran ini. Diduga aksi tawuran terjadi akibat adanya persaingan sabu yang merajalela di kawasan ini. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga akan mencuri lembu. Kendaraan yang dibawa oleh 2 pelaku dibakar oleh warga, dan berikut informasinya. Kemarahan warga memuncak saat melihat polisi mengevakuasi salah satu terduga pelaku pencurian lembu di Tinggiraja, Asahan, Sumatera Utara. Di tengah kepungan warga, polisi akhirnya berhasil menenangkan massa dan membawa terduga ke Mapolsek Prapat. Sebelumnya warga juga sempat membakar 1 unit pickup dan 1 sepeda motor milik terduga pelaku. Menurut kepala dusun, kemarahan warga bermula saat pemilik lembu memergoki pelaku saat menyeret lembu. Selain itu, warga juga curiga saat sebuah mobil pickup masuk ke dalam area kebun sawit dengan mematikan lampu. Dan dipergoki siapa, Pak? Ada warga di sini. Warga. Mobil masuk, matikan lampu. Diintip lah. Diintip. Dikepung lah. Lama-lama dia keluar. Lembu itu sempat ditariknya, Pak? Sempat ditariknya ya. Saat ini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Prapat Janji guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, drone Yaman berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghancurkan Bandara Ramon. 2 orang Zionis terluka akibat serangan ini. Inilah kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan drone Houthi Yaman yang menyasar Bandara Ramon Israel. Serangan drone ini berhasil merusak terminal penumpang Bandara Ramon yang terletak di kota Eilat. Peristiwa ini memicu penutupan bandara dan penundaan penerbangan. Menurut petugas medis, serangan ini menyebabkan sedikitnya 2 orang terluka akibat terkena ledakan. Sementara itu, militer penjajah Israel mengklaim telah menembak 3 drone Yaman dan 2 drone lainnya jatuh sebelum sampai ke Israel. 2 pekan lalu, serangan Zionis Israel ke Yaman menewaskan kepala pemerintahan Houthi dan 11 pejabat senior lainnya. Sebagai aksi balasan, militer Houthi Yaman telah menembakkan 8 rudal balistik dan 7 drone ke Israel. Sejak terjadinya genosida di Gaza, militer Houthi Yaman secara aktif membela rakyat Palestina yang terjajah. 52 orang syahid usai tentara Zionis Israel membombardir sejumlah bangunan di Gaza, Palestina. Militer Zionis Israel (IDF) merudal sejumlah gedung di jalur Gaza. Selain merusak gedung tempat tinggal warga, tentara Zionis juga merusak sekolah, tenda, dan juga masjid. Selama 24 jam terakhir, 52 orang syahid di seluruh Gaza. Aksi genosida Zionis Israel di Gaza telah menyebabkan 64.000 nyawa warga Palestina melayang. Sementara itu, 162.000 warga terluka dan menderita cacat fisik. Serangan brutal Zionis Israel serta hancurnya rumah membuat warga Gaza terpaksa mengungsi ditinggal di jalanan. Tentara penjajah juga menyebabkan pamflet teror yang memaksa warga Gaza untuk pindah dari tanah kelahirannya. Pemerintah apartheid Israel dengan sistematis merusak pertanian zaitun warga Gaza dan tepi barat. Hal ini dilakukan untuk memperluas kawasan pemukiman ilegal Yahudi Israel. الحياة مستقبل للأطفال هدول اللي طالعين وهدول وين بدهم ينشأوا؟ وين بدهم يطلعوا؟ قول لي وين؟ يلا لمين بده يوصل الصوت إن شاء الله حرام. Pemirsa, aktivis kemanusiaan dunia yang akan berlayar menembus blokade Gaza lewat jalur laut tiba di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Kehadiran para aktivis disambut antusias oleh ratusan aktivis pro-Palestina dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Inilah detik-detik kehadiran para aktivis dunia dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza Global Sumut Flotilla. Tiga tokoh sentral yang paling berpengaruh dalam misi pelayaran menembus blokade Gaza di Laut Mediterania, yakni Greta Thunberg yang merupakan aktivis iklim asal Swedia. Kemudian Yasemin Akcar, aktivis hak asasi manusia asal Turki, dan Thiago Avila asal Brazil. Thiago sebelumnya pernah dipenjara dalam sel isolasi saat tertangkap militer Israel melakukan pelayaran dengan kapal Madeleine pada bulan Juni 2025. Ketiga tokoh yang paling berpengaruh dalam kondisi global Sumut Flotilla ini sebelumnya berlayar dari pelabuhan Barcelona, Spanyol pada 31 Agustus.
Rencananya pada 10 September, kapal akan kembali berlayar untuk kelanjutan misi menembus blokade Gaza, membuka koridor kemanusiaan, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy. Dari Sidiou Bou Said, Tunisia, Ahmad Tasori, aktivis kemanusiaan, melaporkan. Misi kemanusiaan menembus blokade Gaza melalui jalur Laut Mediterania terus digelorakan oleh ratusan aktivis kemanusiaan pro-Palestina, termasuk puluhan aktivis asal Indonesia. Guna mempersiapkan perjalanan kemanusiaan ini, sejumlah pembekalan untuk pelayaran terus dilakukan. Pelayaran maritim dalam misi kemanusiaan Gaza tercatat sebagai misi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Tercatat sebanyak 44 negara dan ratusan aktivis kemanusiaan tergabung dalam gerakan global Sumut Flotilla. Mereka bertekad akan menerobos blokade Israel untuk membuka koridor kemanusiaan untuk rakyat Gaza yang kini mengalami genosida. Salah seorang anggota steering committee Global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Sumut Nusantara, Muhammad Nadir Al-Nuri, menyebut misi pelayaran kemanusiaan terbesar ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Guna menyiapkan pelayaran tersebut, sejumlah pelatihan dan pembekalan bagi aktivis terus dilakukan sembari menunggu kapal berlayar dari Tunisia menuju Gaza. Bersama-sama di dalam satu usaha di bawah nama Sumut Nusantara, berada bersama-sama dengan Global Sumut Flotilla yang diwakili lebih sebenarnya daripada 50 buah negara, akan bergerak bersama-sama untuk memecahkan kepungan ke atas Gaza melalui jalan laut dan insya-Allah membuka humanitarian koridor laluan kemanusiaan supaya bekalan makanan, perubatan dan sebagainya boleh dibawa masuk ke dalam bumi Gaza. Indonesia bersama Malaysia dan sejumlah negara lainnya dari Asia Tenggara dan Asia Selatan akan diberangkatkan pada awal pekan ini dari Tunisia menuju jalur Gaza. Sejumlah bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan juga turut dibawa. Aksi kemanusiaan ini lebih mengedepankan aksi damai dan tanpa kekerasan, sehingga diharapkan Israel membiarkan konvoi laut ini masuk ke dalam jalur Gaza. Video amatir warga merekam sekolah dasar Cibaret Blok 1, Kecamatan Cibeber terbakar pada Minggu dini hari. Berdasarkan keterangan dari saksi mata, api bermula dari ruangan perpustakaan disertai suara letupan dari atap ruangan, kemudian kobaran api menjalar ke ruangan lainnya. Pemadam kebakaran yang tiba langsung berusaha memadamkannya. Petugas pun membutuhkan waktu selama 3 jam untuk mengendalikan api hingga padam. 4 ruangan yang semalam terbakar, perpustakaan, kemudian ruangan dapur, WC dan juga musola. Ini semua sehari-hari biasa digunakan sarana pendukung untuk pembelajaran sehari-hari bersama siswa. Ini kronologisnya semalam itu sekitar jam 12.45 itu 11.45 ya, jadi jam 12 kurang. Saya diberitahu oleh salah satu guru di grup saya, di grup sekolah, kemudian segera meluncur ke sini dan bersama kepolisian semalam itu dugaan sementara ini dari korsleting listrik. Total 4 ruangan sekolah yang terbakar yaitu perpustakaan, musola, dapur, dan WC. Dugaan sementara kebakaran dipicu karena adanya korsleting listrik. Saat ini pihak sekolah memutuskan akan mengalihkan kegiatan keagamaan di halaman sekolah sementara waktu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Peristiwa ini terekam kamera warga. 1 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Kebakaran
satu unit rumah milik saudara Samsu di Kampung Banteli, Desa Batok, Kecamatan Tenjo, akibat konsleting listrik, dan 3 unit motor terbakar sehingga kerugian sekitar 100. Hingga kini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Tenjo. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah hancur akibat terkena petasan dari balon udara di Pamekasan, Jawa Timur. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sebuah balon udara berisi petasan menimpa sebuah rumah hingga atap rumahnya hancur. Rumah tersebut milik Miskum, warga Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Selain atap, jendela, pintu, dan bagian teras rusak akibat insiden ini. Sudah banyak ulang di sini. Apa saja yang hancur nih, Pak? Ini kaca, itu asbes, pintu ada lagi. Tidak ada yang terluka atau gimana? Tidak ada orangnya, Pak. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi untuk menjenguk keluarga yang sakit di desa sebelah, sementara pemilik balon masih dicari tahu. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Puluhan warga yang terluka langsung dievakuasi petugas gabungan. Sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ambruk. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Saat kejadian, ada 150 warga yang berada di dalam musola yang sedang mengikuti peringatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim Asohibiyah. Karena kelebihan kapasitas, akibatnya bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan musola. 4 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 4 orang meninggal dunia dan 84 orang terluka usai sebuah musola di Kabupaten Bogor yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Puluhan korban luka menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Tuh, hiji ambulan dari Desa Rahayu. Ini masih belum. 28 korban luka akibat bangunan musola ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Para korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi perempuan dan anak. Sementara beberapa korban luka lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Wania, dan Rumah Sakit Umi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada fraktur patah, kemudian juga ada yang diduga ada perdarahan di dalam kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Dari data terakhir, 4 orang meninggal dunia, 1 berada di Rumah Sakit Medika, 2 orang berada di Rumah Sakit PMI Bogor, dan 1 orang di Rumah Sakit Umi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bupati Bogor, Rudi Susmanto meninjau lokasi kejadian ambruknya bangunan musola di Ciomas, Jawa Barat. Sementara itu, seorang korban selamat menceritakan jemaah yang hadir rata-rata ibu rumah tangga dan lansia.
Warga Ciomas geger saat ambruknya musola berlantai 2 pada Minggu siang. Menurut kesaksian korban selamat, bangunan musola belum rampung dibangun oleh pihak pengelola pesantren. Sementara itu, musola Ciomas memang sering menggelar kegiatan serupa. Tetapi kali ini merupakan pertama kali mengundang warga dari luar daerah Ciomas. Ya, awalnya kan emang pas suara gemuruh sebentar kita. Oh, sempat ada suara gemuruh. Kayak di tembok awalnya tuh kayak jatuh pertama. Kita cuma kaget sebentar, habis itu ambruk dari ujung belah kaler apa bahasanya? Belah kidul, sana lah terus. Ya, habis itu teh orang mau pada lari, udah cepet-cepet keluar. Oh gitu. Terus? Jadi udah pas lihat itu pengajiannya rutin. Iya, dia kalau ini kan acara maulidan. Jadi kalau kata orang mah kita manggil-manggil santri yang lain. Pasca kejadian, Bupati Bogor menyempatkan meninjau lokasi dan berjanji akan membiayai seluruh biaya perawatan korban. 3 orang meninggal dunia dan 84 orang luka berat maupun luka ringan yang hari ini sedang ditangani di beberapa rumah sakit yang ada di sekitar Kabupaten dan Kota Bogor. Bantuan yang diberikan dari Pemda apa Pak? Tentunya kami hari ini berfokus kepada penanganan korban terlebih dahulu. Tapi pemerintah Kabupaten Bogor terkait seluruh pembiayaan rumah sakit yang meninggal dunia kami akan membantu dan bertanggung jawab penuh. Agar tidak terjadi kejadian serupa, bangunan pun dirobohkan petugas gabungan, baik TNI, Polri, BPBD, dan unsur pemerintahan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban musola ambruk di RSUD Kota Bogor. Menak berjanji akan merenovasi musola yang ambruk. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah warga yang dirawat di RSUD Kota Bogor Minggu sore. Selain mendoakan para korban, Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana akan melakukan perbaikan musola yang ambruk tersebut. Menak berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Kita ikut berduka ya atas kecelakaan yang terjadi. Nanti ya kami mengunjungi semuanya ya, di beberapa rumah sakit. Dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya ya, pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musolanya yang rusak ya, yang termasuk kita juga memberikan apresiasi tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban. Saat ini korban luka mencapai 84 orang yang dirawat di 6 rumah sakit. Sementara korban meninggal dunia bertambah dari 3 orang menjadi 4 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino, seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror itu kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Jadi tadi sore sekitar jam 5 ketika gue beres latihan, gue dapat kabar bahwa di depan pagar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari kerabatnya bahwa terdapat paket di depan rumahnya. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban kembali pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya kreator konten dengan akun @walikonten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Pihak kepolisian dan juga gue ngomongin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang. Akhirnya kita pulang dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam untuk nggak tuh dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya. Tapi ini mah paketnya malah ada di luar pagar.
Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian, dan juga gue ngubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu, hujan cukup besar, akhirnya cek dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Babi nih, Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kepala babi. Puluhan remaja pelaku unjuk rasa menangis di hadapan orang tuanya usai diamankan Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Para pelaku terlibat aksi anarkis melempari Mapolres dengan batu dan benda lainnya. Untuk membuka pintu tersebut, ibu dan bapak maafkan anak kalian. Maafkan. Puluhan remaja menangis saat bertemu dengan orang tua mereka dalam pembinaan dan bimbingan psikologis dari tim Polres Purbalingga. Mereka meminta maaf dan menyesali perbuatannya di hadapan orang tua. Sebanyak 43 remaja yang masih berstatus pelajar SMA dan SMP ini diamankan dalam aksi unjuk rasa 30 Agustus lalu di Purbalingga. Para pelaku terbukti melakukan perbuatan anarkis dengan melempari Mapolres Purbalingga menggunakan batu dan benda keras lainnya. Untuk psikologi ini untuk menghindari pikiran atau perbuatan negatif menjadi pikiran positif, yang mana kegiatan ini dihadiri bersama orang tua. Usai diberi pembinaan, puluhan remaja dikembalikan ke orang tua mereka. Diharapkan puluhan remaja tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, kuasa hukum Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari penggeledahan kantor Lokataru Foundation dan rumah Del Pedro. Tim advokasi untuk demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro. Di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami, dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin ada respons dari Polda Metro? Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, tetapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain sebagai tersangka. Del Pedro Marhain diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Del Pedro Marhain saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino viral di media sosial. Terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang.
Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino, Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebut aktivitas bermain domino merupakan bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak beberapa waktu terakhir, harga beras naik di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga mengantri panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Mbak, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Harga beras semakin hari semakin merangkak naik. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh kekosongan beras jenis SPHP di pasaran. Di pasar tradisional Kota Cimahi, harga semua jenis beras naik sejak beberapa waktu terakhir. Beras medium dijual dari harga Rp14.000 per kilogram, sedangkan jenis premium dijual seharga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi beras jenis SPHP yang kosong sejak beberapa bulan. Selain harga beras premium yang terus naik, keberadaan beras medium murah SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Sulitnya mendapatkan beras diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yakni pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Aturan baru ini menjadi kendala bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi. Sulit atau gimana dapat SPHP itu? Yang kemarin itu suruh ngisi itu link itu. Aplikasi. Ya, cuma belum ada realisasi. Di Bulog. Oh, emang SPHP dicari masyarakat juga? Iya, banyak yang cari. Banyak yang cari ya. Beras sekarang kan lagi tinggi. Murah hasilnya ya. Berarti sulit dapat SPHP. Sulit. Di Jakarta, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran.
Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, setelah 3 tahun absen, ada fenomena alam langka yakni gerhana bulan total pada Minggu malam. Uniknya, langit dihiasi bulan berwarna merah darah. Gerhana bulan total kembali terjadi Minggu malam hingga Senin dini hari. Seluruh tahapan gerhana bulan atau blood moon atau bulan merah darah bisa disaksikan masyarakat Indonesia. Namun mereka yang tinggal di sisi timur Papua tidak akan bisa mengamati akhir gerhana bulan karena matahari telah terbit. Tak hanya di sebagian besar wilayah Indonesia, fenomena blood moon dapat disaksikan di sebagian besar Asia, ujung Afrika, Barat Australia, dan Eropa Timur. Amerika Utara dan Selatan akan melewati fenomena ini karena di belahan bumi tersebut telah berada di fase siang hari. Fenomena gerhana bulan total disambut umat Islam dengan melaksanakan sholat khusuf di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Ratusan jemaah mengikuti sholat khusuf dan doa gerhana bulan dengan khusyuk. Masjid Istiqlal menggelar sholat khusuf sebagai ibadah sunnah yang terjadi saat gerhana bulan. Sholat khusuf berlangsung di lantai utama masjid bertepatan dengan terlihatnya gerhana di langit Jakarta. Sholat dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 2 pagi dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal Ahmad Husni Ismail dengan Bilal Ilham Mahmudin. Ratusan jemaah melaksanakan sholat 2 rakaat dan 4 kali ruku dengan khusyuk. Kementerian Agama mengimbau umat Islam untuk melaksanakan sholat khusyuk sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Selain sholat, acara juga diisi tausiah yang mengingatkan umat Islam bahwa gerhana adalah tanda kebesaran Allah sekaligus momen untuk memperdalam keimanan, menjauhi maksiat, dan memohon ampunan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi gerhana, yaitu tatkala anak beliau yang bernama Qasim itu meninggal dunia. Kemudian pas hari itu terjadi gerhana, maka masyarakat kemudian menganalogikan bahwa langit dan bumi ikut sedih karena meninggalnya anak beliau. Kemudian hal ini adalah kepercayaan yang keliru, bahwa Nabi kemudian menjelaskan bahwa gerhana itu adalah salah satu ayat dari ayat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena meninggalnya seseorang. Nah, karena itu kita disuruh setiap kali terjadi peristiwa-peristiwa agung, kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat khusuf, umat Islam diharapkan lebih menyadari keagungan ciptaan Allah, memperkuat kesabaran, dan menjadikan gerhana sebagai pengingat untuk menjauhi kemaksiatan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar kegiatan doa bersama bertajuk Jakarta Bersolawat. Kegiatan ini juga untuk memperkuat persatuan bangsa. Ribuan jemaah Ta'lim Mustafa memadati Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti kegiatan doa bersama bertajuk Jakarta Bersolawat yang diselenggarakan oleh Pemprov Jakarta dan Majelis Ta'lim Mustafa pada Sabtu malam. Lantunan zikir dan doa bersama para jemaah mengumandang selama acara berlangsung. Kegiatan ini menjadi momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus mendoakan persatuan dan kedamaian untuk bangsa Indonesia.
Sejumlah tokoh besar umat Islam mulai dari ulama, habaib hingga gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno turut hadir di acara Jakarta Bersolawat. Ya, Nurul Mustafa ini momentumnya tepat banget ketika memang ya kita lagi membutuhkan untuk memperkuat batin masyarakat Jakarta dengan menjaga Jakarta. Jadi sekali lagi saya berterima kasih acara Jakarta Sholawat yang diinisiasi oleh Nurul Mustafa dan mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua. Anak-anak mudanya kalau nggak diisi sama hal-hal yang positif bakal kesana kemari. Makanya saya salah satu anak muda yang juga dalam entertain di sini. Sangat senang dan ini semua berkah daripada guru-guru kita, khususnya pembina Masjid Nurul Mustafa Habib Hasan Ja'far Segaf dan juga anak-anak serta keluarga beliau. Acara ini diharapkan membawa berkah serta menjadi momen semangat kebersamaan warga Jakarta. Jakarta Bersolawat juga diharapkan menjadi momen spiritual untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menyebarkan pesan damai di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Ahmad Putra, Tri Julianti, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, drone Yaman berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghancurkan Bandara Ramon. 2 orang Zionis terluka akibat serangan ini. Inilah kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan drone Houthi Yaman yang menyasar Bandara Ramon Israel. Serangan drone ini berhasil merusak terminal penumpang Bandara Ramon yang terletak di kota Eilat. Peristiwa ini memicu penutupan bandara dan penundaan penerbangan. Menurut petugas medis, serangan ini menyebabkan sedikitnya 2 orang terluka akibat terkena ledakan. Sementara itu, militer penjajah Israel mengklaim telah menembak 3 drone Yaman dan 2 drone lainnya jatuh sebelum sampai ke Israel. 2 pekan lalu, serangan Zionis Israel ke Yaman menewaskan kepala pemerintahan Houthi dan 11 pejabat senior lainnya. Sebagai aksi balasan, militer Houthi Yaman telah menembakkan 8 rudal balistik dan 7 drone ke Israel. Sejak terjadinya genosida di Gaza, militer Houthi Yaman secara aktif membela rakyat Palestina yang terjajah. 52 orang syahid usai tentara Zionis Israel membombardir sejumlah bangunan di Gaza, Palestina. Militer penjajah Israel, IDF, merudal sejumlah gedung di jalur Gaza. Selain merusak gedung tempat tinggal warga, tentara Zionis juga merusak sekolah, tenda, dan juga masjid. Selama 24 jam terakhir, 52 orang syahid di seluruh Gaza. Aksi genosida Israel di Gaza telah menyebabkan 64.000 nyawa warga Palestina melayang. Sementara itu, 162.000 warga terluka dan mengalami cacat fisik. Serangan brutal Zionis Israel serta hancurnya rumah membuat warga Gaza terpaksa mengungsi atau tinggal di jalanan. Tentara penjajah juga menyebabkan pamflet teror yang memaksa warga Gaza untuk pindah dari tanah kelahirannya. Pemerintah apartheid Israel dengan sistematis merusak pertanian zaitun warga Gaza dan tepi barat. Hal ini dilakukan untuk memperluas kawasan pemukiman ilegal Yahudi Israel. يلا ال 12 طفل في البيت 12 نفر في البيت وين نروح؟ قادرين ننزل دخات قادرين ننزل فرشة قادرين ننزل كوباية طنجرة صحن ولا شيء بدنا نبلش من أول وجديد خلصنا؟ إيش البيت حياة البيت حياة الحياة مستقبل للأطفال هدول اللي طالعين وهدول وين بدهم ينشأوا؟ وين بدهم يطلعوا؟ قول لي وين؟ يلا لمين بده يوصل الصوت إن شاء الله. Pemirsa, aktivis kemanusiaan dunia yang akan berlayar menembus blokade Gaza lewat jalur laut tiba di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Kehadiran para aktivis disambut antusias oleh ratusan aktivis pro-Palestina dari berbagai negara termasuk Indonesia. Inilah detik-detik kehadiran para aktivis dunia dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza Global Sumut Flotilla. 3 tokoh sentral yang paling berpengaruh dalam misi pelayaran menembus blokade Gaza di Laut Mediterania, yakni Greta Thunberg yang merupakan aktivis iklim asal Swedia.
Kemudian Yasemin Akcar, aktivis hak asasi manusia asal Turki, dan Tiago Avila asal Brazil. Tiago sebelumnya pernah dipenjara dalam sel isolasi saat tertangkap militer Israel melakukan pelayaran dengan kapal Madeleine pada bulan Juni 2025. Ketiga tokoh yang paling berpengaruh dalam kondisi global Sumut Flotilla ini sebelumnya berlayar dari pelabuhan Barcelona, Spanyol pada 31 Agustus. Rencananya pada 10 September, kapal akan kembali berlayar untuk kelanjutan misi menembus blokade Gaza, membuka koridor kemanusiaan, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy. Dari Sidiou Bou Said, Tunisia, Ahmad Tasori, aktivis kemanusiaan, melaporkan. Misi kemanusiaan menembus blokade Gaza melalui jalur laut Mediterania terus digelorkan oleh ratusan aktivis kemanusiaan pro-Palestina, termasuk puluhan aktivis asal Indonesia. Guna mempersiapkan perjalanan kemanusiaan ini, sejumlah pembekalan untuk pelayaran pun terus dilakukan. Pelayaran maritim dalam misi kemanusiaan Gaza tercatat sebagai misi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Tercatat sebanyak 44 negara dan ratusan aktivis kemanusiaan tergabung dalam gerakan global Sumut Flotilla. Mereka bertekad akan menerobos blokade Israel untuk membuka koridor kemanusiaan untuk rakyat Gaza yang kini mengalami genosida. Salah seorang anggota steering committee global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Sumut Nusantara, Muhammad Nadir Al-Nuri, menyebut misi pelayaran kemanusiaan terbesar ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Guna menyiapkan pelayaran tersebut, sejumlah pelatihan dan pembekalan bagi aktivis terus dilakukan sembari menunggu kapal berlayar dari Tunisia menuju Gaza. Bersama-sama di dalam satu usaha di bawah nama Sumut Nusantara, berada bersama-sama dengan Global Sumut Flotilla yang diwakili lebih sebenarnya daripada 50 buah negara, akan bergerak bersama-sama untuk memecahkan kepungan ke atas Gaza melalui jalan laut dan insya-Allah membuka humanitarian koridor laluan kemanusiaan supaya bekalan makanan, perubatan dan sebagainya boleh dibawa masuk ke dalam bumi Gaza. Indonesia bersama Malaysia dan sejumlah negara lainnya dari Asia Tenggara dan Asia Selatan akan diberangkatkan pada awal pekan ini dari Tunisia menuju jalur Gaza. Sejumlah bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan juga turut dibawa. Aksi kemanusiaan ini lebih mengedepankan aksi damai dan tanpa kekerasan, sehingga diharapkan Israel membiarkan konvoi laut ini masuk ke dalam jalur Gaza. Kobaran api membakar sejumlah ruko penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di stasiun MRT Cipete Raya Tugu, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas Damkar Jakarta Selatan dengan cepat melakukan pemadaman. Api yang cepat merembet ke bangunan di sebelahnya membuat panik pengguna jalan dan warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko. Bukan percikan kabel jatuh. Di situ pelaya agak gede di situ. Terus ada yang meledak gas kecil atau apa ini. Di situ tambah gede, sama anak-anak diguyur. Kata saya jangan diguyur pakai air dulu. Soalnya kalau pakai air tambah gede. Kalau api gede gitu kan tambah gede itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Terlibat kasus penganiayaan hingga tewasnya seorang pria dalam kondisi bersimbah darah, 10 pria diringkus polisi. Korban tewas setelah menabrak tiang papan nama. Pasca tewasnya seorang pria di Jalan Angkasa Raya Panakukang, Kota Makassar, polisi mengamankan 10 pria di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Yang mengejar siapa? Ke-10 pria ini diamankan lantaran terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria tewas dan menabrak papan nama. Korban mengalami luka-luka akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku. Korban dinyatakan tewas di tempat kejadian perkara. Para pelaku menggunakan batu dan ditusuk menggunakan benda tajam.
Jadi dilihat dari hasil pemeriksaan bahwa memang betul ada hasil tikaman yang berada di sebelah kanan. Untuk motifnya sendiri Bang, sampai korban dikejar dan dianiaya itu apa Bang? Untuk motifnya kesalahpahaman. Sebelumnya ratusan warga mendatangi seorang pria yang tewas setelah dikeroyok pelaku. Korban dan temannya menabrak tiang papan nama. Korban tewas, temannya kabur menghindari pengeroyokan pelaku. Korban warga Jalan Sukamana berniat mencari teman namun tidak ditemukan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang merupakan tersangka pelaku utama dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Geng motor bersenjatakan panah busur di Makassar kocar-kacir saat akan ditangkap oleh polisi. Mereka ditangkap lantaran hendak melakukan tawuran. Geng motor hendak tawuran dengan geng motor lainnya di Makassar berhasil dibubarkan polisi gabungan jajaran Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pelaku kocar-kacir hindari polisi gabungan, bahkan diantaranya nekat menceburkan diri ke selokan penuh lumpur untuk menghindari polisi. 3 remaja belasan tahun diringkus polisi beserta senjata panah busur. 3 pelaku yang diamankan kini dalam penahanan di Mako Polsek Mamajang untuk diproses lebih lanjut. Sementara aksi tawuran 2 kelompok warga terjadi di Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga tawuran akibat persaingan peredaran narkoba. Aksi tawuran antar kelompok pria ini terjadi saat warga di kawasan Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan, Kota Medan, tengah tertidur. Dua kelompok warga ini saling serang dengan batu, petasan, hingga tembakan flare yang mengarah ke rumah warga. Peristiwa membuat masyarakat di kawasan ini panik dan berhamburan keluar rumah. Sejumlah pria terluka dalam peristiwa tawuran ini. Diduga aksi tawuran terjadi akibat adanya persaingan sabu yang merajalela di kawasan ini. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Puluhan warga yang terluka langsung dievakuasi petugas gabungan. Sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ambruk. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Saat kejadian, ada 150 warga yang berada di dalam musola yang sedang mengikuti peringatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim Asohibiyah. Karena kelebihan kapasitas, akibatnya bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan musola. 4 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 4 orang meninggal dunia dan 84 orang terluka setelah sebuah musola di Kabupaten Bogor yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Puluhan korban luka menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Tuh, hiji ambulan dari Desa Rahayu. Ini masih belum. 28 korban luka akibat bangunan musola ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Para korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi perempuan dan anak. Sementara beberapa korban luka lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Wania, dan Rumah Sakit Umi.
Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada 1 fraktur patah, kemudian juga ada yang diduga ada darah di dalam kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Dari data terakhir, 4 orang meninggal dunia, 1 berada di Rumah Sakit Medika, 2 orang berada di Rumah Sakit PMI Bogor, dan 1 orang di Rumah Sakit UMI. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah rumah hancur akibat terkena petasan dari balon udara di Pamekasan, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa tersebut. Masjid doh, mun setia. Nenggoren masjid. Masjid yang benar. Sebuah balon udara berisi petasan menimpa sebuah rumah hingga atap rumahnya hancur. Rumah tersebut milik Miskum, warga desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Selain atap, jendela pintu dan bagian teras rusak akibat insiden ini. Sudah banyak ulang di sini. Apa saja yang hancur nih, Pak? Ini kaca, itu asbes, pintu ada lagi. Tidak ada yang terluka atau gimana? Tidak ada orangnya, Pak. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi untuk menjenguk keluarga yang sakit di desa sebelah, sementara pemilik balon masih dicari tahu. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wisatawan asal Bandung terseret ombak saat berenang di zona terlarang di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Selain itu, sebanyak 15 anak juga sempat terpisah dari orang tua akibat padatnya pengunjung. Lagi evakuasi penyelamatan korban yang terbawa arus. Insiden mencekam terjadi di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran. 2 wisatawan yang tengah asik berenang tiba-tiba terseret arus kuat dan panik minta pertolongan. Petugas Bala Wisata dan Satpol Airut yang siaga langsung bergerak cepat menarik kedua korban ke daratan. Tak hanya itu, di tengah padatnya wisatawan, suasana juga sempat heboh saat 15 anak kecil terpisah dari orang tuanya. Petugas pun harus membujuk para bocah yang terpisah ini agar lebih tenang sambil menunggu orang tua menjemput. Kejadiannya di pos 4 itu daerah bahaya 2, berbahaya, daerah benang. Tapi alhamdulillah bisa tertolong. Nah, untuk sementara bukan hanya wisatawan kita selamatkan, termasuk anak kecil yang terpisah dengan orang tuanya. Itu dari hari kemarin sampai sekarang sekitar ada 15 orang. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan melakukan patroli rutin, memberikan sosialisasi dan memasang bendera merah sebagai tanda bahaya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Pelaku membohongi para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 ekor kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faiman, iNews melaporkan.